Gimana bro? Apa lu mau nanya apa tadi? Nepotisme bang. Kenapa nepotisme? Kenapa? Apa nepotisme itu masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia? Jadi nepotisme ini adalah sebuah konsep ya yang dulunya asalnya udah lama banget dari zaman Yunani kuno juga sudah menjadi sebuah pembahasan bagaimana itu favoritism gitu ya, kesukaan itu mempengaruhi judgement politik di dalam hal eh, penunjukan gitu, penunjukan orang gitu. Dan itu watak dari politik gitu ya. Jadi di sini gue membedakan high politik dan low politics gitu. Kalau high politics itu orientasinya nilai-nilai, orientasinya itu cita-cita bersama. Pokoknya kemuliaan-kemuliaan itu ada di high politik gitu. Integrasi bangsa and so on itu high politics. Tapi ada di sisi lain gitu, selain yang high politics tadi, itu selalu ada low politics. Low politics itu soal kekuasaan, soal kehendak, desire gitu ya untuk menguasai semuanya, jadi diakumulasi kepada satu pusat gitu. Jadi watak atau nature-nya kekuasaan itu sebenarnya terpusat. Kenapa gue bilang terpusat? Karena demokrasi itu muncul sebagai kritik terhadap yang nature tadi. Ya, apa itu trias politika tadi, membagi kekuasaan. Jadi salah satu konsep awal soal demokrasi adalah the separation of power gitu, pembagian kekuasaan. Karena nature-nya politik itu memusat. Jadi ada orang dalam, ada orang luar gitu. Jadi memusat gitu. Nature-nya kekuasaan memusat, karena dengan dia makin memusat, maka dia akan semakin menjadi referensi yang paling otoritatif gitu. Nah makanya di biografinya Pak Sarwono itu dia bilang Pak Harto itu selalu memilih orang dalam dan orang luar gitu ya. Orang-orang dalam itu dipilih yang memang menjadi pengabdinya gitu. Walaupun menteri di zaman Orde Baru itu belum tentu orang dalam. Nah jadi di dalam penjelasan Pak Sarwono yang 2 kali menjadi menteri Orde Baru dan mengaku sebagai bukan orang dalam gitu, yang menolak menjadi orang dalam, itu mengatakan begitu, ada diskriminasi, bahkan udah diajak menjadi menteri aja itu selalu ada orang dalam orang luar gitu. Jadi lu jangan pikir orang yang masuk kekuasaan tuh semuanya orang dalam, belum tentu. Ada orang yang diambil untuk mengakomodasi, ada affirmative action, ada macam-macam. Nah, favoritism itu muncul ketika menjadi bagian dari orang dalam. Nah, orang-orang dalam ini dia udah punya rules of the game gitu. Misalnya, lu nggak boleh kritik bapak langsung kayak begitu gitu misalnya. Lu harus dengerin bapak ngomongin hal-hal personalnya gitu. Lu harus dengerin bapak curhat soal peliharaannya gitu. Peliharaannya apapun gitu. Nah, inilah yang membuat favoritism atau nepotisme itu selalu muncul, karena the nature of power ya itu adalah memusat. Kalau kita lihat dari low politics tadi ya, politik dagang sapi, politik transaksional yang yang non programatik gitu, klientelism, semuanya itu politik selalu punya sisi yang agung, yang mulia ya, yang disebut dengan high politics, dan juga yang low politics yang sifatnya adalah gimana caranya mencapai kekuasaan apapun caranya, yang Machiavellian gitu ya, yang nature-nya itu semuanya memusat. Ya presiden atau pejabat siapapun bisa bilang bahwa ada separation of power, ada pembagian kekuasaan di negara kita gitu. Tapi kan pada low politicsnya ada satu orang yang ingin coba kontrol semuanya. Pada praktiknya kan ada satu orang atau beberapa kelompok atau sekelompok orang yang ingin mencoba kontrol semuanya.
Nah itulah yang kemudian menjadi teori yang dulu gue sempat singgung juga di Total Politik, yaitu teori mengenai oligarki. Oligarki itu merupakan sebuah the next step, the next stage gitu ya, the development, bentuk yang pengembangan gitu dari apa yang disebut sebagai elite teori gitu, elite environment gitu. Jadi lingkungan elit. Seperti apa lingkungan elit? Ya itu yang juga dijelaskan oleh Machiavelli kan di dalam Il Principe-nya itu, bahwa nature-nya kekuasaan para abdi-abdi dalam ini seperti apa gitu. Nah disitulah muncul favoritism. Nah jadi akhirnya kita ini relevan lagi untuk melihat bahwa sumber kekuasaan itu jauh lebih penting daripada apa yang bisa diperbuat dengan kekuasaan itu gitu. Jadi lu kalau mau jadi politician, jadi apapun, yang pertama harus lu ingat adalah apa sumber kekuasaan lu. Kalau lu jadi pekerja di kantor, ya menjadi sumber kekuasaan lu skill lu. Tapi ada orang skillnya yang lebih hebat daripada lu harus siap-siap diganti gitu. Ada juga orang dalam gitu, dalam istana yang membuat, yang menjadi dia punya sumber kekuasaan itu adalah servisnya, layanannya kepada si penguasa. Dia bisa ngomong yang baik-baik terus, dia bisa ABS gitu asal bapak senang, dia bisa nahan hatinya gitu walaupun dihajar-hajar gitu. Nah inilah yang menjadi sumber kekuasaannya. Jadi orang harus sadar sumber kekuasaannya itu apa gitu. Nah makanya dalam kasus nepotisme itu terjadilah di seluruh dunia gitu ya. Misalnya rezim Hun Sen di Kamboja gitu ya. Ada di di DPR, anak dari 8 petinggi Partai Komunis Kamboja itu menang pemilu parlemen. Jadi ini bentuk dari yang disebut sebagai nepotisme tadi ya. Bagaimana ada favoritism yang basisnya adalah darah gitu misalnya. Nah karena ya itu tadi, kita harus melihat politik itu sebagai sebuah kenyataan yang apa ya, yang punya selalu ada ketimpangan gitu. Nah ketika ada ketimpangan tertentu, ya orang harus punya sisi-sisi yang kuat yang menjadi sumber kekuasaannya, sehingga dia bisa dianggap menjadi part yang paling relevan dalam sistem kekuasaan yang begitu besar. Kembali lagi ke pertanyaan lu tadi bro, soal nepotisme. Apakah nepotisme ini bisa hilang gitu? Jadi ada keyakinan bahwa di dalam demokrasi nepotisme ini bisa hilang. Tapi ada juga keyakinan bahwa demokrasilah yang mempromot nepotisme tadi. Karena orang harus dipilih, karena orang harus pemilu, kan yang dipilih itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling baik, tapi yang paling banyak didukung kan gitu. Nah, demokrasi membuat orang-orang yang ingin didukung ini ya punya orang-orang yang bekerja untuk dia, yang porsinya bisa besar bisa kecil untuk membuat dia didukung gitu. Jadi ada ketimpangan di bawah dia sendiri yang membuat dia akhirnya punya judgement yang dasarnya adalah favoritism. Itu satu pandangan yang mengenai bahwa demokrasi bisa malah mempromosikan nepotisme tersebut gitu. Jadi nepotisme tidak hilang dalam kultur negara demokrasi, tapi malah nepotisme itu muncul dalam bentuk-bentuknya yang baru gitu. Nah di sisi lain ada yang mengatakan bahwa demokrasi dapat mengurangi lah dampak turbulensnya nepotisme. Ada istilahnya nepotisme positif gitu misalnya, yang biasa disebut dengan affirmative action gitu misalnya. Orang-orang yang selama ini terpinggirkan harusnya dapat ruang lebih banyak dibandingkan orang lain yang
memiliki bobot yang sama gitu. Terus ya anak penguasa nggak apa-apa maju karena dia punya kapasiti yang kurang lebih sama seperti ayahnya, karena ayahnya yang didik, karena ayahnya yang mempersiapkan sekolahnya gitu. Jadi ada pandangan kayak begitu, karena dia memang terbiasa tumbuh dalam kultur kekuasaan dan memang sudah lebih teruji gitu. Maka nepotisme positif ini mungkin untuk dilakukan dan tidak akan mengurangi hak-hak orang yang lain gitu, walaupun pada faktanya mengurangi juga gitu. Nah, ada pandangan yang seperti itu juga yang mengatakan bahwa nepotisme ini ya baik-baik aja, semua sistem yang penting achieve dan jalan sesuai dengan KPI. Dan gara-gara demokrasi juga gitu, para penguasa nggak membiarkan anaknya jadi orang sembarangan, karena penguasa menyiapkan anaknya untuk pantas duduk di posisi yang akan menggantikannya gitu. Jadi kalau lu lihat misalnya Pak Jokowi anaknya lulusan kuliah luar negeri semua ya, yang kemudian dia menganggap anaknya dibuat pantas untuk duduk di situ gitu. Jadi bukan kambing dibedakin juga yang ditaruh di situ, tapi Gibran misalnya lulusan luar negeri yang ditaruh dan didukung untuk maju wali kota Solo gitu misalnya. Ya kira-kira bagi pandangan yang menyetujui kayak gitu dia melihatnya, bahwa ternyata elit-elit ini nggak sembarangan juga gitu. Dia mempersiapkan, dan modal dia mempersiapkan anaknya tentu lebih besar daripada modal orang lain yang tidak bagian dari elit untuk mempersiapkan anaknya gitu. Jadi ya nepotisme itu jadi jadi ya lu boleh punya berbagai macam alasan untuk melegitimasi mengatakan nepotisme itu baik, atau mendelegitimasi atau mengatakan nepotisme itu buruk. Lu punya sejuta alasan ya, tetapi yang harus paling penting untuk digarisbawahi adalah wataknya, nature-nya dari kekuasaan itu sentralistis. Maka butuh orang-orang untuk mengawasi agar kekuasaan itu dapat distributif, dapat terjadi separation of power, dapat menjalankan kontrol satu sama lain gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa di Total Politik berikutnya. Dah, gimana? Masuk nggak jawaban gua? Paham nggak lo?